termasuk pembersihan material lumpur yang menutupi permukiman warga. Sekarang sudah banyak dibangun yang namanya hunian sementara, ya, hunian sementara. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya Angga Dokter ini, dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI tekankan pentingnya perubahan kultur dalam organisasi penegak hukum sebagai faktor krusial keberhasilan reformasi Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Kultur lembaga penegak hukum menjadi langkah penting dalam proses penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya perubahan kultur dalam organisasi penegak hukum sebagai faktor krusial keberhasilan reformasi Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto, menjelaskan, dalam praktiknya, kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum seringkali bersifat bias dan bergeser dari tujuan utama dalam menegakkan keadilan. Menurutnya, sebaik apapun aturan yang dibuat, penentu utama dalam penegakan hukum tetaplah perilaku dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Rikwanto menegaskan, KUHP dan KUHAP yang baru bukan hanya bertujuan memperkuat kewenangan aparat, namun juga untuk melindungi hak-hak masyarakat. Kalau melihat perilaku aparat penegak hukum, ya lihat kacamata masyarakat itu sendiri. Baik dia sebagai pelapor, korban, saksi maupun pelaku. Apa yang terjadi pada mereka? Kalau tingkat kepuasan itu saya rasa di bawah 50% ya. Nah, disinilah masalah kita sebenarnya. Jadi Panja ini ingin melihat profesionalisme dan attitude daripada APH itu dalam mengawaki KUHP dan KUHAP. Rikwanto menekankan, panitia kerja atau Panja dibentuk untuk melihat secara lebih dalam profesionalisme dan sikap aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP. Ia juga mengapresiasi masukan dari para pakar hukum serta organisasi terkait riset di bidang peradilan yang dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan arah reformasi dan penegakan hukum ke depan. Elvi Pratiwi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait dengan kompleksitas persoalan perbatasan yang berdampak pada aspek keamanan dan juga kesejahteraan masyarakat, Komisi 2 DPR RI menilai perlu adanya penguatan peran dan kewenangan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Pengelolaan kawasan perbatasan negara masih dihadapkan dengan berbagai kendala, mulai dari keterbatasan kewenangan lembaga hingga belum optimalnya penyelesaian teknis di lapangan. Kondisi tersebut membuat sejumlah persoalan strategis di wilayah perbatasan belum tertangani secara tuntas. Komisi 2 DPR RI menilai perlu adanya penguatan peran dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Anggota Komisi 2 DPR RI, Jazuli Juwaini, mengemukakan kompleksitas persoalan perbatasan tidak sebanding dengan kapasitas kelembagaan BNPP saat ini yang dihadapkan pada kebutuhan penyelesaian lintas sektor, sementara kewenangan yang dimiliki terbatas pada fungsi koordinatif. Perlu ada penguatan BNPP ini, badan ini, penguatan kewenangannya. Entah itu lewat undang-undang, entah itu lewat keputusan presiden. Karena kalau tidak ada kewenangan yang diberikan, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara perbatasan ini bukan persoalan yang sederhana. Ada jalur ilegal dari Indonesia ke Papua Nugini tentang ganja, ada illegal fishing, ada illegal logging, ada human trafficking, dan kasus-kasus yang lainnya.
Jazuli menekankan, ketidakmampuan menyelesaikan persoalan perbatasan secara komprehensif berimplikasi pada melemahnya pengelolaan wilayah terluar dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait temuan radiasi radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten, Komisi 12 DPR RI dorong penguatan peran Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai langkah pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Dan informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Komisi 12 DPR RI soroti temuan radiasi radioaktif di Cikande yang dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat. Menyusul adanya temuan radiasi radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten, Komisi 12 DPR RI mendorong penguatan peran Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten sebagai langkah pencegahan kejadian serupa di masa mendatang. Dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup, anggota Komisi 12 DPR RI Akip Ardiansa menilai temuan radiasi radioaktif di Cikande tersebut mencerminkan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap ancaman radiasi. Untuk itu, ia mendorong penguatan kelembagaan dengan menempatkan Bapeten di bawah Kementerian Lingkungan Hidup agar koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Insiden di Cikande tentu bukan hanya persoalan teknis pengelolaan limbah radioaktif, tetapi persoalan tata kelola yang menyangkut keselamatan publik, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan jangka panjang. Fakta bahwa bahan radioaktif itu kemudian dapat berada di kawasan industri tanpa pengawasan yang memadai itu menunjukkan bahwa peran institusi pengawas seperti Bapeten itu kemudian perlu ditempatkan dalam ekosistem kelembagaan yang lebih tepat dan kuat. Dalam konteks tersebut, saya memandang bahwa fraksi PAN dalam konteks ini memandang bahwa penempatan Bapeten di bawah Kementerian Lingkungan Hidup saya kira merupakan langkah strategis dan logis. Komisi 12 DPR RI mendorong pemerintah melakukan kajian komprehensif, termasuk evaluasi regulasi dan penguatan pengawasan demi menjamin keselamatan lingkungan dan publik.
Komisi 12 DPR RI menegaskan komitmen mendukung penguatan kelembagaan untuk memperbaiki pengawasan radiasi di lingkungan industri. Valdo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI pastikan negara akan membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan warga negara pasca bencana. Pemerintah semakin memperkuat langkah strategis dalam proses pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komisi 8 DPR RI pastikan negara akan membangun hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana. Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya pasca bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI Husni menyampaikan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB harus menjadi garda terdepan dalam penanganan. Untuk itu, BNPB perlu mengkoordinasikan keterlibatan TNI untuk membantu proses penanganan di lapangan, termasuk pembersihan material lumpur yang menutupi permukiman warga. Sekarang sudah banyak dibangun yang namanya hunian sementara, ya hunian sementara, tapi tentunya akan dilanjutkan dengan hunian-hunian tetap yang terdampak dari bencana itu sendiri. Jadi masyarakat itu tidak perlu takut, nggak perlu khawatir apabila mereka yang terdampak bencana, kita katakanlah dia masih punya lahan, ya negara akan bangun ya di lahan tersebut. Tentunya BNPB harus bekerja keras sesegera mungkin ya membersihkan lahan-lahan. Mudah-mudahan sesegera mungkin untuk bisa diketemukan daripada mungkin ya, karena arusnya begitu deras waktu itu. BNPB diminta bekerja lebih bergerak cepat dalam penanganan pasca bencana. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah pencarian korban yang masih hilang. Sejumlah korban diduga tertimbun lumpur atau tertimpa pohon-pohon yang roboh akibat derasnya arus saat bencana terjadi. Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Terkait masih adanya oknum di sektor pertanahan, Komisi 2 DPR RI dorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2026 untuk fokus menyentuh persoalan strategis nasional, khususnya persoalan reformasi birokrasi di sektor pertanahan. Terkait masih adanya oknum di sektor pertanahan, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB di tahun 2026 fokus menyentuh persoalan strategis nasional, khususnya persoalan reformasi birokrasi di sektor pertanahan. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, anggota Komisi 2 DPR RI Irawan menilai, isu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi, dan pengendalian inflasi yang menjadi fokus reformasi birokrasi tematik dalam program Kementerian Pan RB tidak akan berjalan optimal jika tidak ada reformasi birokrasi di bidang pertanahan. Terlebih persoalan pertanahan akan memiliki dampak besar terhadap kepastian hukum dan iklim investasi. Tolong sekaligus kaitannya dengan mungkin dilakukan audit juga sekalian, kaitannya dengan mutu baku pelayanannya. Saya sampai sekarang nggak masuk di akal saya itu untuk menerbitkan satu buah sertifikat bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Perjalanan KTP kan kita ikut itu dulu, orang pakai foto di klip, di apa, ngurus setahun 2 tahun. Tapi kan negara kita mau berubah gitu. Sekarang udah cepat gitu ngurusnya, begitu juga dengan kartu keluarga. Ya kita tahu problem birokrasi kita, tapi kan kita harus punya kemauan. Komisi 2 DPR RI berharap evaluasi ini menjadi momentum dalam perbaikan nyata reformasi birokrasi di Kementerian Pan RB pada tahun 2026. Sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik denyut pembangunan dan gegap gempita kota, pengelolaan sampah Indonesia masih tertatih mengejar zaman. Tumpukan sampah yang kian menggunung menjadi bisikan sunyi tentang sistem yang belum sepenuhnya berpihak pada kelestarian. Lantas apa tanggapan DPR RI terkait persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, sampah yang seharusnya dapat dikelola dengan baik justru berubah menjadi luka ekologis dan mengancam kualitas hidup generasi mendatang. DPR RI memandang sudah saatnya negara hadir lebih tegas dan visioner, mendorong transformasi pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkeadilan, agar pengelolaan sampah tidak lagi menjadi cerita ketertinggalan, melainkan kisah perubahan yang berkelanjutan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Sampah merupakan persoalan yang terus melekat dengan lingkungan hidup manusia. Kesalahan dalam tata kelola sampah otomatis membawa dampak negatif pada kualitas hidup masyarakat. Gelombang protes warga Tangerang Selatan menjadi salah satu buktinya. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Cipecang hanya mampu menampung sekitar 400 ton sampah sehari. TPA Cipecang otomatis tidak mampu memenuhi timbulan sampah di Tangerang Selatan yang mencapai 1.000 ton sehari. Akibatnya, warga resah dengan cemaran lingkungan yang merebak ke pemukiman hingga ke aliran sungai di area TPA. Sementara sampah di perkotaan semakin menumpuk karena kondisi TPA yang penuh dan tidak memungkinkan untuk menampung tambahan sampah. Buruknya pengelolaan sampah di Tangerang Selatan boleh jadi hanya puncak gunung es dari permasalahan sampah di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat pada tahun 2025 ada sekitar 18,6 juta ton sampah yang dihasilkan dari 185 kabupaten kota se-Indonesia. Mirisnya, 65,8% diantaranya merupakan sampah yang tidak terkelola. Artinya ada sekitar 12 juta ton sampah yang tidak terkelola di Indonesia. Hanya sekitar 10-12% dari total sampah nasional yang berhasil didaur ulang. Sebagian besar sampah plastik dan anorganik masih dibuang ke TPA atau berakhir di lingkungan warga. Rendahnya tingkat daur ulang itu berpengaruh pada indeks kinerja pengelolaan sampah di Indonesia. Bayangkan saja, negara maju seperti Korea Selatan dan Austria mampu mendaur ulang lebih dari 50% sampahnya. Persentase itu menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Berkaitan dengan daur ulang, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mengelola sampah. Utamanya, sistem pengelolaan yang mampu mengkonversi sampah menjadi energi. Sampah kita volumenya kurang lebih hampir 60 juta ton, di mana hanya 40%-nya yang dikelola secara selebihnya tidak terkelola. Itu pun pengelolaan sebagian besar masih open dumping. Terlebih dari itu kurang lebih 350 ribu tonnya adalah sampah plastik yang itu sekarang mengintrusi polusi di air laut. Sehingga kita merupakan 3 besar penyumbang sampah laut. Inilah problem sampah yang sekarang sudah ada di depan rumah kita, di depan pintu rumah kita yang harus kita tuntaskan dengan berbagai skema. No or never istilah. Sekarang atau tidak sama sekali atau rusak sekalian. Maka dari itu betul sekali komitmen pemerintah Pak Prabowo ini untuk menuntaskan persoalan sampah tetap dikaitkan dengan tadi swasembada pangan dan swasembada energi. Pengelolaan sampah dengan metode daur ulang sejatinya telah dilakukan oleh sejumlah warga secara swadaya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal bahkan mengapresiasi pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R di Desa Padamukti, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini, sampah berhasil diubah menjadi produk bernilai ekonomi dan tidak menimbulkan bau menyengat. Menurut Cucun, negara perlu hadir mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkesinambungan dengan peningkatan ekonomi kreatif.
sampah yang kadang-kadada menjadi masalah lingkungan, baunya, kemudian juga tumpukannya. Tapi di sini tidak terlalu kelihatan ada bau menyengat atau apa. Ternyata mereka punya cara pemilahan sejak awal. Jadi bahkan sebelum datang ke TPS 3R ini, saya tadi sampaikan bahwa ini kan harus jadi satu ekosistem ekonomi. Jangan sudah dibikin ada pemilahan sampah, optekernya nggak ada. Disinilah wajib kehadirannya negara, kehadiran pemerintah, akan kreativitas yang dilakukan oleh putra-putrinya Pak Kades ini, anak-anak muda ini yang punya keinginan bagaimana di wilayah Padamukti Solokan Jeruk ini clear, nggak ada sampah, tidak ada tumpukan sampah, tidak ada jadi beban untuk permasalahan di lingkungannya. Pengelolaan sampah di Indonesia memang menghadapi tantangan besar. Sebagian besar sampah belum terkelola baik dan masih banyak TPA yang beroperasi sebagai open dumping atau hanya sekedar tempat pembuangan. Pemerintah perlu gencar melakukan transformasi sistem pembuangan sampah ke arah pengelolaan yang terintegrasi, seperti menggalakkan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Selain itu, juga ada inovasi budidaya maggot yang dapat mengelola sampah warga secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Pemirsa, nama Sun Tzu dikenal sebagai ahli strategi perang legendaris dari Tiongkok kuno. Namun ajarannya tidak hanya berbicara tentang medan perang. Nah, ini betul sekali Zia, jika melihat dari belakang melalui karyanya yang berjudul The Art of War, ini Sun Tzu juga menawarkan filosofi hidup tentang kepemimpinan, pengambilan keputusan hingga pengendalian diri. Nilai-nilai strategi Sun Tzu hingga kini masih relevan dan banyak diterapkan dalam kehidupan modern, baik dalam bisnis, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita membahas di Komisi 11 tentang penerimaan pajak. Ya, ada yang melintir di media sosial yang mengatakan bahwa DPR memaksa Menteri Keuangan untuk adanya pajak tambahan. Terkait dengan penerimaan pajak yang baru mencapai 70% dari target yang ditentukan, apa menurut Bapak yang menjadi kendala? Itu ada dua masalah besar. Yang pertama adalah penerapan Cortex. Ya. Cortex kan bermasalah. Yang kedua adalah restitusinya banyak sekali. Iklim bisnis itu harus lebih baik dong. Kalau iklim bisnis tidak lebih baik, siapa yang membayar pajak? Ya kan? Kalau tidak bayar pajak, bagaimana pemerintah bisa punya uang? Hal-hal seperti apa, Pak, untuk tahun depan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah? SP2DK ya, surat pemeriksaan pajak itu, kan ditujukan kepada orang-orang yang sudah patuh terhadap pajak. Yang para pengemplang pajak, ya, sampai sekarang belum dikejar, ada 200 katanya pengemplang besar. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Sun Tzu menekankan pentingnya mengenali diri sendiri dan lawan sebagai kunci meraih kemenangan tanpa harus bertarung.
Filosofi ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan, kesabaran, dan strategi yang tepat lebih kuat daripada kekuatan fisik semata. Baik pemirsa, ini tanpa berlama-lama mari kita telusuri filosofi hidup Sun Tzu yang lahir dari medan perang dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Hidup seringkali terasa seperti medan perang, bukan dengan senjata, tapi dengan tekanan, tuntutan, dan pilihan yang datang tanpa henti. Setiap hari, kita dihadapkan pada keputusan, bertahan atau menyerah, maju atau menunggu. Di tengah hidup yang semakin kompleks, kita butuh strategi untuk bertahan. Karena itu, kita bisa belajar dari sebuah pemikiran kuno, Sun Tzu, seorang ahli strategi perang yang ajarannya masih relevan hingga saat ini. Lantas, siapa itu Sun Tzu? Sun Tzu adalah seorang jenderal dan filsuf militer asal Tiongkok yang hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ia menulis sebuah buku berjudul The Art of War yang pada awalnya digunakan sebagai pedoman strategi militer. Namun seiring waktu, buku ini dipahami sebagai filosofi hidup. Bagi Sun Tzu, kemenangan tidak selalu berarti mengalahkan lawan, tapi tentang bagaimana cara bertahan dan mengambil keputusan dengan bijak. Dari sinilah Sun Tzu menyusun sejumlah prinsip sebagai panduan dalam menghadapi berbagai situasi, baik di medan perang maupun dalam kehidupan. Prinsip pertama, kenali diri dan kenali situasi. Sun Tzu meyakini bahwa pemahaman adalah dasar dari setiap strategi. Dalam kehidupan, hal ini berarti menyadari batas diri, mengetahui kelebihan, dan memahami kondisi yang sedang dihadapi, bukan bertindak tanpa perhitungan. Prinsip kedua, persiapan menentukan hasil. Menurut Sun Tzu, hasil akhir seringkali sudah ditentukan sebelum pertempuran dimulai. Dalam kehidupan sehari-hari, persiapan membantu kita menghadapi tekanan dengan lebih tenang dan mengurangi resiko kegagalan. Prinsip ketiga, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Sun Tzu menolak strategi yang kaku karena situasi selalu berubah. Dalam hidup, tidak semua hal berjalan sesuai rencana, sehingga kemampuan menyesuaikan diri menjadi kunci untuk tetap bertahan. Prinsip keempat, pilih pertempuran dengan bijak. Sun Tzu mengajarkan tidak semua konflik perlu dihadapi, tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Dalam kehidupan, memilih untuk menahan diri seringkali adalah bentuk kemenangan. Prinsip kelima, kekuatan ada pada strategi, bukan emosi. Sun Tzu menekankan pentingnya ketenangan, karena emosi yang tidak terkendali dapat mengaburkan penilaian. Dengan berpikir jernih dan memanfaatkan kelebihan diri, kita bisa melangkah dengan lebih terarah. Pada akhirnya, The Art of War bukan hanya tentang perang, dan bukan pula tentang kekerasan, tapi tentang cara menyikapi hidup dengan strategi, kesadaran diri, dan pengendalian emosi. Sun Tzu mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Ziaul Bar. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, balik kursi.